Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Mbak, nama saya Lina Arifatunisa. Saya mahasiswa profesi nurse dari Unisula, biasa dipanggil Mbak Lina. Baik, dengan Mbak siapa nih kalau boleh tahu? Dengan Mbak Tiara, dapat dipanggil Ara. Oh baik, sukanya dipanggil Mbak Ara ya. Iya. Baik Mbak, sesuai dengan janji kita akan melakukan bincang-bincang mengenai keluhan yang Mbak rasakan ya. Tempatnya di sini saja ya Mbak. Membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya, boleh. Baik. Sebelumnya, bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah ya Mbak. Iya. Baik. Coba sesuai tadi yang kita bicarakan, coba Mbak ceritakan apa sih keluhan yang Mbak rasakan saat ini? Ya, jadi begini Mbak, besok pagi saya itu akan menerima hasil pengumuman dari UTBK yang saya kerjakan kemarin. Namun saya sebelum hari besoknya, 2 hari yang lalu saya mengalami kondisi di mana saya tidak nafsu makan, kepala saya sering pusing, bahkan sampai mual dan diare. Kemudian tiap malam saya tuh tidak bisa tidur. Itu setiap kali menjelang atau mengingat hal-hal mengenai penerimaan ataupun UTBK, hasil UTBK itu saya selalu mengalami hal-hal tersebut. Begitu ya Mbak. Baik ya Mbak, sesuai yang tadi Mbak ceritakan, bisa disimpulkan Mbak itu saat ini sedang mengalami ansietas atau kecemasan ya Mbak. Dikarenakan kan Mbak itu besoknya dapat pengumuman apakah lulus atau tidak UTBK-nya, atau mungkin bisa diterima di universitas favorit Mbak atau enggak. Sesuai dengan yang Mbak keluhkan tadi, seperti kayak mual atau tidak nafsu makan, gelisah seperti itu ya Mbak. Baik, kalau begitu nanti kita akan bicara lebih mengenai tentang ansietas yang Mbak rasakan ya. Sebelumnya nanti saya akan membagikan leaflet untuk Mbak. Ini nggih untuk leafletnya, coba. Iya. Baik, saya akan membahas tentang ansietas ya Mbak. Ansietas itu pengertiannya sendiri itu sesuai yang tadi Mbak keluhkan, sesuai Mbak rasakan, itu perasaan was-was, khawatir atau tidak nyaman ya, seakan-akan itu bakal terjadi sebuah ancaman gitu. Penyebabnya tadi seperti yang Mbak katakan tadi, ada kayak mual, sakit kepala, sulit tidur, atau bahkan tidak nafsu makan. Penyebabnya itu bisa karena takut tidak diterima dalam suatu lingkungan tertentu. Tadi kan Mbak juga bilang karena kan takut apakah nanti saya keterima tidak ya UTBK-nya, pengumumannya, atau saya masuk gak nih sama sesuai dengan universitas yang saya mau, seperti itu kan. Juga di sini tuh ansietas itu ada tingkatannya, ada yang ringan, sedang, sama panik. Berat juga ada. Baik. Itu faktor yang bisa menimbulkan ansietas ya Mbak. Itu ada seperti kurangnya informasi. Mbak itu kurang informasi mengenai apa kecemasan itu, karena Mbak itu tiba-tiba itu waktu itu spontan saya takut nggak lulus, itu kan seperti itulah. Iya. Baik. Mbak mau nggak sebelumnya Mbak tahu apa yang lakukan sebelum, apa yang Mbak lakukan untuk mengatasi ansietas tersebut? Biasanya Mbak melakukannya seperti apa? Ansietas itu apa ya Mbak? Ansietas itu tadi cemas ya Mbak. Kemarin kita cemas atau Mbak secara cemas karena menunggu pengumuman UTBK itu, yang Mbak lakuin itu apa? Biasanya saya mengatasinya dengan cara menonton drama Korea, tapi seringnya saya berjalan-jalan, seperti harus menyewa hotel, penginapan, kemudian ke pantai yang jauh dari rumah. Begitu. Itu ya Mbak. Itu kan salah satu bisa untuk mengurangi kecemasan
kan tadi seperti jalan-jalan juga butuh biaya besar. Mbak mau nggak saya ajarin gimana cara mengurangi kecemasan pada Mbak yang murah tanpa biaya? Mau nggak Emang Mbak? ada mbak? Oh ada dong. Saya ajarin ya Mbak, mau nggak? Boleh. Pertama salah satunya itu bisa dengan teknik tarik nafas dalam. Nanti saya akan peragakan tarik nafas dalamnya, Mbak bisa mengikuti ya. Itu pertama kita tarik nafas dari hidung, kemudian tahan 3 detik, kemudian keluarkan pelan-pelan melalui mulut ya Mbak. Dilakukan 3 kali agar Mbak itu rileks gitu. Coba Mbak lakukan sesuai yang tadi saya katakan. Pertama, tutup matanya, tarik nafas dari hidung, tahan ya Mbak selama 3 detik, kemudian hembuskan melalui mulut. Lakukan selama 3 kali ya Mbak. Gimana Mbak setelah dilakukan tarik nafas dalam, apakah sedikit atau mengurangi kecemasannya? Lebih ke tenang sih mbak ya. Gitu ya, lebih Iya. ke tenang. Baik, nanti kalau Mbak mengalami kecemasan lagi atau mungkin cemas lagi karena suatu hal lain, Mbak bisa melakukan teknik nafas dalam seperti tadi ya yang saya ajarkan. Seperti itu Mbak. Apakah ini ada yang Mbak tanyakan? Iya, mengenai gejala kecemasan sendiri itu biasanya itu ada tanda-tanda awalnya nggak sih mbak, biar kita tuh nggak ataupun terhindar dari hal kecemasan itu tersendiri? Tanda tanyanya itu biasanya itu Mbak itu nggak boleh apa itu, nggak boleh, intinya itu harus rileks gitu. Jangan terlalu terpancing gitu loh sama pikiran tersebut gitu. Nanti kan kalau seandainya Mbak cemas kan juga Mbak sendiri yang bisa menyebabkan seperti nanti kan ada gejala lainnya juga gitu kan, seperti kayak bisa menyebabkan kerugian pada diri Mbak sendiri seperti itu. Nah, tanda gejalanya kecemasan itu ada beberapa ya Mbak, yang sudah seperti ini. Bisa kadang itu sakit kepala, sakit leher kalau Mbak sering bergerak seperti itu. Juga nanti bisa cemas bisa juga menyebabkan diare loh Mbak, karena kan kita kan cemas jadi kita nggak melakukan apa-apa, jadi kita makanya juga bisa sembarangan. Jadi kalau kita makan sembarangan kan nggak bersih, kadang ada makanan yang nggak bersih, ada yang bersih, jadi itu bisa menyebabkan diare. Mbak itu mesti khawatir, otomatis kita kalau khawatir itu pasti akan menyebabkan cemas seperti itu. Iya. Ada lagi Mbak tanyakan? Mungkin cukup ya mbak. Baik. Iya. Seperti itu. Karena sudah selesai ya Mbak, kita akhiri saja. Nanti kalau memang Mbak mengalami cemas lagi, bisa melakukan seperti apa yang saya ajarkan tadi ya. Pokoknya intinya itu kita nggak boleh panik, khawatir, harus tetap berpikiran positif gitu ya Mbak. Iya. Baik, karena sudah selesai mari saya akan pamit terlebih dahulu ya Mbak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang sudah memberikan saya untuk kita melakukan pendidikan kesehatan ya Mbak. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam.